Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Arif Wicaksono dari Prodi Informatika kelas IF25A dengan NPM 25312047. Di video kali ini saya akan membahas tentang puasa dan zakat. Oke, kita bahas tentang pengertiannya, hukumnya, jenis-jenisnya, dan yang lainnya. Oke. Ada pengertian puasa. Pengertian puasa menurut agama Islam, puasa disebut dengan syahum, berasal dari bahasa Arab yang merupakan ibadah wajib yang dilaksanakan ketika bulan Ramadan tiba. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, suami istri, dan segala hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat karena Allah Ta'ala. Hukum puasa. Puasa Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Sebagai firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Rukun puasa. Ada dua rukun utama dalam ibadah puasa. Pertama adalah niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Niat sendiri penjelasannya merupakan bagian esensial dalam ibadah puasa. Tanpa niat, puasa dianggap tidak sah. Niat dapat diucap atau cukup di dalam hati sebelum waktu fajar tiba. Lalu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ada ini menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit hingga fajar terbenam, seperti makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, berhubungan seksual dengan pasangan suami istri, dan yang lain sebagainya. Ada juga lafal niat puasa, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah niat untuk puasa Ramadan. Artinya, aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi umat Islam. Lalu kedua, sudah baligh bagi laki-laki dengan keluarnya air mani, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan menstruasi. Yang ketiga, berakal, tidak gila atau kehilangan kesadaran. Keempat, mampu berpuasa. Mampu berpuasa ada juga orang yang tidak puasa, seperti orang sakit, lanjut usia, ibu hamil atau menyusui, atau musafir yang sedang dalam perjalanan. Tapi puasa itu harus diganti di hari lain untuk mengganti puasa Ramadan yang bolong ini. Lalu ada juga suci dari haid dan nifas. Ini dikhususkan untuk perempuan. Jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa ada dua, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib apabila dikerjakan ia mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan ia mendapat dosa, seperti puasa Ramadan. Ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah itu apabila dilakukan akan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak apa atau tidak mendapat dosa. Contohnya seperti puasa Senin Kamis. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang dapat membatalkan puasa antara lain makan dan minum dengan sengaja, hubungan suami istri di siang hari, muntah secara sengaja, keluar mani secara sengaja, haid, nifas, dan lain-lain sebagainya. Hikmah puasa. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi benteng untuk mencegah perbuatan maksiat, melatih kesabaran, dan membentuk akhlak yang mulia karena terbiasa menghindari perbuatan dosa.
Lalu materi selanjutnya tentang zakat. Ada pengertian zakat. Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Makna tumbuh menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat menjadi sebab adanya pertumbuhan harta dan bahaya yang bertambah banyak, dan pahala yang bertambah banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat mensucikan jiwa dan kejelekan dan juga dosa-dosa kita. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syariat Islam. Lalu hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis, di antaranya Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 dan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Jenis-jenis zakat. Ada dua jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah dan juga zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, berupa bahan makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kilogram beras atau 3,5 liter beras per orang, atau jika diuangkan sekitar 50.000. Lalu ada zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab batas minimal dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun Hijriyah. Besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 25% hingga 20% dari total hartanya. Syarat wajib zakat adalah mencapai nisab, artinya harta harus mencapai nilai tertentu. Kedua, milik penuh. Harta kita yang ingin dizakatkan harus dalam kepemilikan penuh. Lalu yang ketiga, sudah dimiliki lebih dari 1 tahun atau haul. Zakat harta baru wajib dikeluarkan setelah kepemilikan 1 tahun penuh, kecuali zakat fitrah. Nisab dan kadar zakat. Ketentuan nisab sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, 85 gram emas, berlaku untuk zakat emas, perak, uang, surat berharga, perniagaan, pertambangan, dan hasil perikanan. Kadar 2,5%. 653 kg gabah untuk zakat pertanian, kehutanan, dan perkebunan. 653 kilo gabah atau 524 kg beras untuk zakat pendapatan untuk zakat pendapat dan jasa. Contoh perhitungan zakat mal penghasilan. Jika penghasilan 20 juta per bulan dan melebihi nisab bulanan, maka zakat yang harus dibayar itu 20 juta dikali 2,5%, sama dengan 500.000 per bulan. 8 golongan penerima zakat. Zakat harus diberikan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya, atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, budak, ghorim, orang yang berhutang, fisabilillah di jalan Allah, dan ibnu sabil, orang musafir atau orang dalam perjalanan. Hikmah puasa. Di antara hikmah menunaikan zakat, saya lupa ganti, maaf. Harusnya hikmah zakat. Hikmah zakat di antaranya hikmah menunaikan zakat menurut Al-Qaradawi
adalah sebagai bentuk pembersihan dan penyucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya, harta, dan kekayaan. Zakat juga merupakan refleksi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ungkapan syukur atas nikmat yang dikarunianya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.